لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Alhamdulillah kita masih Allah berikan curahan rahmat dan hidayah kepada kita, sehingga dengan nikmat Allah kita bisa berhadir untuk menghadiri jemputan Walimatus Safar ini. Mudah-mudahan dengan niat ikhlas kita, semoga kita mendapat nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang lebih utama saya muliakan calon duyufur rahman, calon tamu Allah, Ibu Samsiatin, Bu Sukiyah dan Bu Sulastri. Yang saya hormati pengurus masjid alhamdulillah beserta jajaran dan jamaah masjid alhamdulillah. Yang saya hormati tokoh masyarakat dari RT RW, jadi pandai alim ulama, semuanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf kalau rasanya saya tak terlambat daripada undangan saya jam 10. Lebih kurang 10 menit saya agak terlambat. Kalau Bapak Ibu undangan jam 9 tak salah saya. Jadi saya datang ke sini sesuai dengan jam undangan yang ditayangkan, diminta kepada saya. Tuh Ustaz saya ada belakang tuh Pak. Ketawa-ketawa dia. Jadi dalam undangan saya untuk hadir ke sini jam 10, tapi agak terlambat cuma 10 menit. Karena tadi saya ngikut Google itu karena tidak botor Pak. Ke kanan katanya upunya ke kiri. Ya, jadi ndak ado aja ndak topek, ada yang topek. Jadi saya cari alamat 10 menit tadi. Alhamdulillah saya sampai ke sini. Jadi mungkin tadi saya tengok sudah penuh kursi semua. Ya, tadi ada yang bilang undang kami Pak jam 9. Kalau jam 9 undangan Bapak dan Ibu tidak salah saya. Jadi kita semua adalah undangan dari Sohibul Bait, dari hajat untuk melakukan Walimatus Safar, untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang meninggalkan keluarga, perjalanan seolah-olah seperti perjalanan mati Pak Bu, Iko nampaknya Pak ndak konsekuen le Pak. Ya Pak, ya Bu, besok-besok kalau acara Pak, Iko minum sojuk lah roket di muka apa-apa, soto lah di muka lah tak bau-bau di hidung, nasi dan sebagainya, kue sudah nampak oleh ibu semua. Jadi jemaah undang gua Bu ndak nengok ustaz deh doh, menengok makanan yang taidang di depan bilo ustaz sudah deh. Apalagi tadi mulai dari protokol bacaan Al-Quran, sambutan-sambutan, jadi panjang sambutan daripada ceramah deh Pak Bu. Jadi lah bisik lo keren tanya ngoren tadi Pak Bu ceramah mulai minit Allah terus nya lah banyak apa sambutan tadi.
Jadi kalau lah banyak sambutan Pak, Pak Iko tidak apa ada buat nampak Haji Plus ya Pak, yang tukang apa kok saya tidak, Insyaallah. Yang punya sub tunjang cek, nyepotang dan bosu di masjid Baitul Salam, pupunya bangke inyo pakai Haji Plus dan bangke Haji reguler. Kami insyaallah sama dengan Bu Sokia besok. Insyaallah saya berangkat juga Pak Bu mendampingi jamaah besok. Ini kebetulan jamaah saya menasik di tempat saya di KBIU Arafah. Insyaallah saya petugas pembimbing ibadah kloter. Kebetulan saya jamaah ada lebih kurang 90 orang termasuk Bu Samsiatin, Bu Sukia dan Bu Sulastri. Insyaallah saya bersama dengan jamaah kita ini nanti. Ya, insyaallah berangkat tanggal 16. Tapi saya berangkat tanggal 15 Bu. Tapi duluan ke Mekah Pak. Saya menunggu jamaah di Batam 1 hari kedatangan jamaah yang saya bawa. Jamaah besok berangkat tanggal 16. Tapi jadwal jamnya belum ada. Bapak dan Ibu tamu Allah yang saya muliakan. Sedikit kita walaupun tadi sudah ada talbiyah. Ibu Samsiatin sudah juga talbiyah tadi. Ya, protokol juga ada talbiyah tadi. Ada talbiyah. Jadi talbiyah itu merupakan untuk jamaah itu merupakan jawaban setelah Allah panggil Pak, karena dalam Al-Qur'an tadi juga sudah kita bacakan, juga Qori tadi juga bacakan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan kepada manusia untuk mengerjakan ibadah haji bagi yang mampu. Maka dijawablah oleh para tamu Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamd wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, di situ ada 4 kali ucapan para tamu Allah mengucapkan, aku datang wahai Allah. Aku datang wahai Allah untuk memenuhi undanganmu ya Allah, untuk mengerjakan ibadah haji ya Allah. Di situ kita mengucapkan jawaban Pak bagi tamu Allah, datang untuk memenuhi undangan Allah, panggilan Allah. Maka itu jawaban, maka jemaah memperbanyak talbiyah. Talbiyah itu adalah jawaban dari setelah Allah memanggil kita. Karena perjuangan pada calon jemaah haji ini penuh perjuangan Pak. Ada yang mengumpulkan uang dari sekecil-kecilnya Pak, dikumpul. Kadang ndak ju nyampai loh Pak Bu. Lah sampai tahun ndak ju sampai lu bisa nakar lah. Untuk masih 25 juta Pak untuk mengambil porsi. Lalu ada tambahan, lalu ada peningkatan. Mungkin biaya yang mungkin bertambah. Tapi untuk ngambil porsi masih 25 juta. Ngumpul-ngumpul Pak. Dan ada juga Pak pada hamba Allah. Sebenarnya tidak perlu dia tidak ada ngumpul-ngumpul lagi Pak Bu. Iya Pak Bu. Iya enggak Pak Bu? Tidak perlu dia ngumpul-ngumpul, menyicil-nyicil Pak, menabung-nabung, dia tidak perlu. Karena uangnya banyak, hartanya banyak, rumah sewanya banyak, mobilnya bertukar-tukar setiap tahun. Lalu selesai kredit, kok ambil kredit Pak. Lah bangun rumah Pak, siap pendasi 1, sudah siap rumah, bangun Pak untuk menyewa. Ruko lah Pak, deret-deret Pak, lah banyak kunci lah Pak, yang hitung kunci Pak rukonya yang disewa. Berarti kalau madi ini Pak, ikolah memanglah luar biasa kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Namun Pak Bu, lah banyak jo pitiar atau nyojol jo mendaftar Pak Bu. Dari tingkatan orang yang ngumpul-ngumpul cicil-cicil sampai orang yang begitu banyak hartanya, tapi belum juga merasa terpanggil untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak Pak Bu, ini banyak kita tengok. Tapi alhamdulillah Riau Pak menunggu 26 tahun. Riau menunggu 26 tahun. Saya ingat saya berangkat yang pertama 2006 Pak, setahun 8 bulan nunggu. Daftar 2005, 2006 berangkat.
Ya, mulai daftar saya hitung setahun 8 bulan. Setiap tahun menambah Pak, meningkat. Maka tahun ini kalau Bapak Ibu mau daftar sekarang, daftar tunggunya 26 tahun. Bapak umur Ibu? Umur Ibu berapa? Kalau yang niat mendaftar haji Pak, umur 60 tambah 26 tahun, 86 tahun. Laikan adoyu teletu Pak Bu. Baik. Jadi kalau mau daftar Pak Bu, kalau umur kita sudah lansia sekarang, maka pikirkan anak cucu kita. Kalau banyak rumah sewa Pak Bu, ya penghasilannya banyak, ya ingat anak kita. Daftarkan sekarang. Umur 12 tahun dia daftar, karena 12 tahun daftar sekarang Pak. Nggak bisa di bawah 12 tahun. 12 tahun ke atas baru bisa daftar. Tambah 26 tahun. 48 tahun Pak Bu. Kalau saya bawa haji saya 2006 35 tahun Pak, itu nak tanggung masih kuat Pak. Saya berangkat yang kedua 2010 lah taso Pak lupik kalau goyang-goyang. Ya. Karena makin tahun makin nak kokoh lutut kita Pak Bu. Lah banyak yang sakit-sakit, asam urat lah banyak. Ya. Kolesterol naik, darah tinggi naik. Maka tahun ini Pak bertambah pula peningkatan proses keberangkatan jemaah haji. Mendaftar ya enggak bayar Pak, tapi ketika melunasi lah keluar pelunasan baru bisa melunasi Pak Bu. Ini kebetulan Bu Sulastri kemarin ini dengan izin Allah ya, karena sekarang aku mau tuh Bu kadar darah ABSC1 tak apa namanya Pak Bu, itu pula sekarang. Jadi kalau masih di atas 8 itu tidak bisa melunasi Pak, karena tidak keluar istiqoahnya. Jadi ingat saya tak 3 hari, tak 4 hari menjelang habisnya pelunasan untuk tahap kedua. Ya, nelpon lah Bu Sulati sama-sama, macam mana Pak Ustadz keadaan saya ini, istiqoah saya juga belum keluar. Kebetulan Pak dia nelpon malam kalau salah. Pagi besok habis subuh saya ketika subuh saya Pak teringat saya bantulah Bu. Alhamdulillah Pak Bu, saya telepon orang kesehatan Pak Ramon, ada tahu dan Pak Ramon Pak, orang kesehatan, beliau setiap tahun ngurus jemaah. Saya telepon beliau ya, alhamdulillah Pak siang jam 10 keluar istiqoahnya ya, saya bantu Pak karena beliau adalah dekat dengan saya. Alhamdulillah Pak 2,5 ya Pak Bu, hari Jumat jam 10 keluar istiqoahnya ya, tapi pelunasan hari Senin ya. Alhamdulillah Pak. Jadi sekarang pakai istiqoah, dulu enggak ya Pak. Kalau dulu lunasi dulu, sudah melunasi baru istiqoah. Kalau sekarang enggak, keluar istiqoah dulu baru pelunasan. Jadi kalau tidak keluar istiqoah maka tak bisa melunasi Pak. Kenapa? Menengok kesehatan jemaah Pak. Jadi kalau kesehatan jemaah tak fit, karena betul juga Pak, dari Al-Quran sudah mengatakan istiqoah itu mampunya di situ Pak. Ya Pak Bu ya, mampunya bukan karena banyak harta saja Pak, bukan karena banyak uang, bukan banyak rumah sewa, bukan banyak kelapa sawitnya Pak. Tapi kalau tidak bisa jalan itu tidak wajib deh Pak Bu, tidak wajib. Karena istiqoah man istato'a itu bukan harta saja Pak. Pertama harta, ekonomi, yang kedua fisik Pak, yang ketiga mental, yang seterusnya dapat izin Pak. Dapat izin artinya kita harus dapat izin Pak dari saudara dan keluarga kita atau tetangga kita. Jadi fisiknya harus kuat Pak. Kenapa? Karena di sana Pak kalau fisik tidak kuat tidak bisa tawar Pak. Ya, apalagi jarak hotel ke Masjidil Haram jauh, turun bus naik bus, ya jalan dari bus ke Masjidil Haram, dari Nabawi ke hotel jauh Pak perjalanan. Jadi fisik yang ditanya, kalau fisik tak kuat tidak wajib lagi Pak. Bisa diurungkan niatnya, tak wajib lagi. Yang wajib itu Pak jalannya kuat, itu wajib ya. Ya, wajib dia untuk berangkat haji kalau ekonominya mantap, ekonominya kuat. Ekonominya Pak bukan saja untuk berangkat saja, ada untuk yang tinggal, ada untuk kehidupan kita yang akan datang, itu baru wajib Pak. Tapi kalau hanya untuk ongkos haji saja,
untuk anak yang tinggal nggak ada, untuk hidup besoknya nggak ada lagi, itu nggak wajib tuh Pak Bu, nggak wajib. Yang wajib tuh dia untuk berangkatnya ada, untuk yang tinggal ada, untuk ekonomi yang akan datangnya ada. Jangan gara-gara berangkat haji Pak Bu, kehidupan kita untuk yang akan datang keok. Itu tuh keok Bu. Nah, kan ini makan le do. Pernah saya ada masyarakat Pak, dia mau berangkat haji, dijualnya becak anaknya Pak. Penghidupan anak cuma becak Pak, nambang pakai becak, dijual Pak. Dan jual nak becak kau nih untuk berangkat haji nambang ongkos saya. Itu wajib nggak Pak? Nggak wajib Pak. Menyebabkan kemunduran hidup kita setelah pulang haji, nggak wajib. Ya, kemudian mental Pak. Kalau mental wah ini banyak Pak. Karena tingkatan untuk berangkat haji ini banyak tingkatannya Pak. Ada tingkatan dari sekolah yang tidak sekolah, tak tamat SD, tak tamat SMP, tak tamat SMA, tak tamat kuliah, sampai ke tingkat profesor Pak. Dan ada tingkatan akhlak jemaah Pak, bertingkatan pula Pak. Dari tingkatan yang mereka akalnya sehat ke akal yang tidak sehat. Karena sana juga ada Pak rumah sakit jiwa. Kalau jemaah yang tidak karuan akhlaknya, akalnya Pak Bu, itu dikurung dalam rumah sakit jiwa. Ya, ini ada Pak Bu, jemaah haji itu Pak Bu dari tanah air elok akalnya Pak, sehat Pak, mau diawak kini Pak, tidak ada apa-apa Pak, sampai Batam sehat. Tapi yang aneh Pak, sudah naik pesawat sampai Madinah akalnya tidak sehat Pak. Sampai pelaksanaan haji, sampai dia pulang, ketika dia sampai di Batam balik Pak, akalnya sehat balik. Percaya Pak Bu? Saya ada kok nambut jamaah muda itu Bu. Petugas saya 2010 membawa jamaah di Batam sehatnya Pak. Sampai di Batam sehat. Ya, sampai Madinah udah enggak sehat akalnya. Udah kurang 50% Pak, tinggal 50%. Yang 50% itu Pak, entah kemana deh Pak, entah ke masjid, entah ke hotel, entah kemana nggak tahu Pak. Hilang terus, dicari nggak dapat. Yang datang ke hotel, yang ngantarnya petugas Pak. Yang anehnya nggak lama nimo kawat Pak. Lah jolenya tas sosek, nggak lama nimonya tas sosek Pak. Aku kandok akan nasi. Jadi tingkatannya banyak Pak. Tingkatan jemaah, akhlak jemaah ketika melakukan ibadah haji. Package itu kan tahu Pak. Jadi ini merupakan bagi kewajiban kita. Kalau menunaikan ibadah haji, semua ditanya Pak. Kalau tidak sehat akal tidak wajib. Sama sholat Pak, tidak sehat akal wajib sholat Pak. Enggak. Wajib sholat Pak. Tidak wajib doh. Puasa tidak wajib doh. Apalagi haji, tidak wajib Pak. Ya, jadi tidak apa-apa tidak berangkat haji lagi doh. Kemudian mental harus kuat Pak. Aduh jemaah Pak Abu sudah sampai depan Ka'bah. Ketika mau tahu nak jadinya tahu Pak. Apa? Karena mental tidak kuat. Jadi kalau mental tidak kuat, tidak wajib Pak. Jadi harus dimantapkan mentalnya, mental yang kuat, ya. Akal yang sehat, mental yang kuat. Kemudian mendapatkan izin. Kalau tidak mendapatkan izin, tidak wajib Pak. Contoh, ini Bu, ini kan alamat udah suami tidak ada. Ibu kan masih ada. Ibu kan masih. Ini Pak berangkat, karena kebetulan Pak di tempat saya berangkat haji ada lebih kurang 90 orang jamaah Pak. 30 orang bapak-bapak cuma Pak. Bu, oh Bu, tahun ini yang paling banyak di tempat saya manasik yang ibu-ibu. Ya, ada yang jando, ada yang tidak jando. Ya, maaf Bu. Saya buat ketawa Bu Abang. Karena saya di sana cerita begitu Pak. Karena ketika memberikan manasik ada narasumber luar apa tuh Pak Ustadz, itu banyak ibu-ibu dan bapak. Memang betul Pak, 30 orang cuma bapak-bapak. Ibu-ibunya berarti berapa tuh Pak? 60 orang. Bayangkan. Sehingga saya menyusun regu rombongan kalang kabut saya bikinnya Pak. Ada 1 orang bapak-bapak, ada 2 orang bapak-bapak, yang sisanya ibu-ibu. 1 regu ke 11 Pak. Ada yang 12. Bapaknya 2, yang ibu-ibu 9. 10, ya 9. Karena 11. Jadi ini Pak, susah. Jadi apalagi nih Pak, jemaah yang sebawa lebih banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak. Ya, jadi ketika dalam keberangkatan ibadah haji ini penuh perjuangan Pak. Karena ibadah haji tidak ada yang tak perjuangan, semuanya perjuangan. Maka tentunya kita semua nih Pak,
ya mengingatkan kepada calon tamu Allah ini, ya, karena alhamdulillah sudah diberikan bimbingan, tapi insya Allah masih ada besok Pak satu kali lagi simulasi haji untuk jemaah saya besok di tanggal 9. Jadi kalau ada Bapak Ibu ini yang berangkat haji tahun ini, kalau ingin bergabung untuk simulasi haji praktek nanti insya Allah persis kayak di sana, suasana prakteknya sama di sana Pak, insya Allah tanggal 9 Mei jam 7 sudah dimulai sampai jam 3 sore itu pelaksanaan haji, berangkat dari Mekah ke Arafah, Arafah Muzdalifah Mina, Mina ke tempat pelontaran, kemudian tawaf haji dan sa'i haji dan tawaf wada, insya Allah hari tanggal 9 akan dilaksanakan proses simulasi praktek untuk jamaah haji persis karena suasana di sana. Jadi ini saya taruhkan kalau ada Bapak Ibu yang ingin praktek, yang ingin berangkat, silakan nanti Pak Bu hubungi aja nanti Bu Samsiatin. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih 20 menit Pak. Jadi minta 50 menit. Tapi mudah-mudahan Pak, ya kalau menasi haji tadi sudah dikatakan oleh Ustaz kita tadi, Ibu yang bertiga ini sudah insya Allah sudah 90% Pak ilmu manasik dan praktek sudah dikantongi oleh para jemaah kita. Tinggal lagi para jemaah kita sampai di mana IQ-nya untuk menerima pelaksanaan bimbingan manasik haji yang akan ditunaikan oleh para calon tamu Allah. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah haji pergi ke Mekah itu Pak bukan main-main. Ada yang dilakukan oleh jemaah tawaf di Baitullah, berputar-putar di Ka'bah. Ada berputar-putar Safa Marwah. Ada nanti berduduk-duduk saja di Arafah. Ada nanti berjalan dan ada melempar-lempar Pak. Ya Bu. Semuanya itu Bapak Ibu perlu dengan keikhlasan untuk melakukan ibadah kepada Allah. Ada jemaah Pak Bu pergi tawaf tidak nampak Ka'bah Pak. Ada yang pergi ke Arafah, orang melakukan wukuf, mereka jalan-jalan keluar entah ke mana-mana Pak. Ada jemaah pergi melontar, begitu besar jamarat yang akan dilempar Pak, batu yang akan dilempar itu tidak tanggung besarnya Pak, tembok yang dilemparnya tanggung besar. Ada jemaah yang tidak nampak Pak Bu. Ya, ini semua adalah tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang dibersihkan oleh jemaah Pak sebelum berangkat. Kalau ilmu manasik walaupun sudah banyak, sudah setinggi togak buku dibaca Pak Bu, sudah ratusan narasumber mendengarkan kita untuk mendengarkan ilmu manasik haji, sudah dilakukan praktek. Tetapi kalau Allah tidak mengizinkan Pak Bu, tadi contoh saya bilang tawaf, melakukan tawaf tidak nampak Ka'bah, Allah tidak mengizinkan, Allah tutup mata kita Pak. Ya, Allah tutup mata kita. Maka yang pertama langkah yang dilakukan oleh jemaah sebelum berangkat, pertama bersihkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosa kita Pak Bu. Banyak dosa kita kepada Allah, maka hapuskan dulu. Minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah agar kita dapat izin dari Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, contoh tadi, itu saya katakan orang yang dari Batam sampai ke Mekah dia tidak sudah berapa Pak? Itu sudah tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanannya sudah tidak diizinkan oleh Allah lagi Pak Bu. Sampai Mekah Allah tidak menerima, sampai Madinah Allah tidak menerima, sampai Arafah dan Mina dan Muzdalifah dan sebagainya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita diterima oleh Allah, maka bersihkan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kita kepada Allah, laksanakan salat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak salat taubat sebelum berangkatnya Pak Bu. Kalau kita ingin mendapatkan izin dari Allah, tunggu dari izin seorang dulu Pak Bu, karena izin dari Allah dulu. Kalau Allah sudah mengizinkan Pak Bu, insya Allah kita bisa melakukan apa yang kita lakukan. Kita minta bisa tahu di Ka'bah, insya Allah Allah berikan. Jadi bersihkan dosa kita kepada Allah yang pertama. Yang kedua, bersihkan diri kita kepada sesama manusia. Inilah yang bertiga ini mengundang kita Pak Bu. Diundangnya kita Pak. Untuk apa diundangnya kita? Karena kalau minta maafnya ke rumah satu-satu ini mungkin undangan dijalankan. Iya Pak? Iya Pak? Pakai undangan. Kalau Bu Samsiatin datang ke rumah satu-satu tidak akan tolong Bu Samsiatin Pak Bu. Ya, maka diundang kita acara Walimatus Safar. Walimatus Safar itu saya merasakan Pak Bu. Kalau kita ingin berhaji, kalau ada orang mengundang Walimatus Safar, datang kita Pak Bu. Ya Bu. Ya Bu,
Karena ini adalah merupakan langkah awal kita berdoa kepada Allah. Orang mengundang kita untuk walimatus safar, acara keberangkatan haji, datang kita Pak Bu, insya Allah apa yang didoakan oleh calon jemaah haji, insya Allah Allah kabulkan Pak Bu. Jadi kita berhadirlah kalau ada walimatus safar, ya. Jadi ini tujuannya walimatus safar, para calon tamu Allah mengundang kita agar antara calon jemaah haji dan kita semua Pak Bu, tak ada lagi yang ada salah, tak ada lagi yang tak memaafkan. Calon jemaah haji sudah memaafkan kita semua memaafkan kesalahan para calon tamu Allah. Bisa Pak Bu? Bisa Pak Bu? Alhamdulillah ya, sudah dimaafkan. Jadi harus dimaafkan kesalahan kita oleh orang lain memaafkan kesalahan kita. Sebaliknya Pak, timbal balik semua, ya, antara jemaah dengan undangan saling memaafkan. Kalau sudah saling memaafkan, sudah oke Pak, Allah sudah mengizinkan, kita sudah antara sesama sudah memaafkan. Yang ketiga, calon tamu Allah membersihkan harta yang Allah berikan kepada kita. Kalau harta kita sampai nisabnya, sampai tahunnya, sampai untuk bilangan zakatnya dikeluarkan, maka harta kita harus dibersihkan agar perjalanan kita, pertama dosa kita sudah diampuni oleh Allah, dosa kita sama manusia sudah dimaafkan, harta kita sudah bersih. Insya Allah Pak Bu, Allah tak lagi Pak menghalang dalam perjalanan kita Pak Bu, Allah tak menghambat lagi, Allah sudah mengizinkan perjalanan kita. Ini yang kita cari Bu, ya. Karena kalau kita berangkat dengan mewah-mewah Pak, tapi Allah tidak menerima kita, percuma, ya. Kita ingin mendapatkan haji mabrur dan mabrurah, tapi Allah tidak mengizinkan, ya. Jamaah dong tidak nampak Ka'bah Pak. Percaya tidak Pak Bu? Percaya tidak Pak Bu? Karena ada 2016 Pak, jamaah mau melakukan ibadah umroh, menasik di rumah Pak. Saya tanya, Bapak berangkat yang keberapa? Yang kedua Pak Ustaz. Kenapa Pak berangkat yang kedua? Kan wajib sekali Pak. Maaf Pak Ustaz, saya menasik yang kedua ini, berangkat umroh yang kedua ini, mudah-mudahan Pak yang kedua ini bisa saya nampak Ka'bah katanya. Jadi yang pertama diberangkat tidak ada umrohnya Pak, pegang jalan di situ tidak nampak Ka'bah, tidak nampak Ka'bah Pak Bu. Saya tidak bohong, ini jamaah langsung bilang sama saya. Ya kebetulan dia berangkat umroh. Alhamdulillah Pak, berangkat yang kedua baru dia bisa nampak Ka'bah Pak. Ini karena izin Allah. Yang kedua ada jamaah dan nampak jamaah, itu suami istri Pak. Jamaah saya 2019 atau 2018 tidak nampak jamaah Pak, suami istri. Begitu besar jamaah tidak nampak, tak diizinkan oleh Allah. Baru diizinkan Allah ketika dia sudah minta ampun dan bertaubat beristighfar kepada Allah. Alhamdulillah sorenya ketika itu baru dia bisa melontar Pak. Jadi intinya, kuncinya kita kalau ingin diizinkan oleh Allah, mau meraih haji mabrur dan mabrurah, maka yang tadi harus kita lakukan dulu Pak Bu. Terakhir tentunya dengan meluruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah lurus niat kita untuk beribadah, mengerjakan ibadah haji, insya Allah haji kita diterima Allah. Karena haji yang kita lakukan tak ada balasannya Pak Bu, kecuali surga. Bapak dan Ibu jangan memuliakan Allah, mudah-mudahan ini saya tak panjang lebar Pak, sudah 25 menit ya, mungkin sampai situ saja ya. Ini depan saya ya semuanya jemaah saya Pak, ada jemaah yang dari Baitul Salam ya, mungkin kalau di alhamdulillah saya tak pernah masuk ceramah di situ, tapi Baitul Salam sudah sering, baik Jumat maupun Ramadan, maupun ada dulu ceramah zuhur ya, ada setengah beberapa orang yang jemaah dari Baitul Salam. Ini jemaah saya kenal mungkin Bapak dan Ibu. Tentunya ya saya tak panjang lebar kalau ceramah itu kok Pak, karena hidangan sudah ini kok ayu sojuk lah lamu terbuka Pak. Iya. Jadi untuk itu mari sama-sama kita hari ini kita lepas keberangkatan jemaah kita, tetangga kita, masyarakat kita, keluarga kita yang insya Allah berangkat tanggal 16. Maka kita doakan mereka Pak Bu dengan badan yang sehat, badan yang kuat, akal yang sehat ya, dapat melakukan ibadah haji, semua rangkaian ibadah haji dari sunnah haji, wajib haji dan rukun haji. Mudah-mudahan tamu Allah kita yang akan berangkat dapat dilakukan oleh mereka. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mari kita tutup sebelum mengakhiri acara kita dengan makan siang. Mari kita berdoa, berhajat kita kepada Allah. Semua hajat dan doa kita agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'i ala ila yaumiddin. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك رضاك وجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أحينا بالإيمان وامتنا بالإيمان وصلنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وقدم لنا من الجن مع الإيمان. اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا لن تمور يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Ya Allah, pada hari ini ya Allah kami berada di rumah keluarga kami, Bu Samsiatin ya Allah, dan Bu Sukiyah dan Bu Sulastri ya Allah. Pada pagi hari ini ya Allah kami menadahkan tangan kami ya Allah, berdoa kepadamu ya Allah. Harapan kami ya Allah agar diterima dan makbulkanlah doa kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, pada tahun ini ya Allah 2024 ini ya Allah, saudara kami, keluarga kami mau melaksanakan dan menunaikan ibadah haji panggilanmu ya Allah. Sampaikanlah jangan sampai ke tujuannya ya Allah. Mereka melaksanakan ibadah haji ya Allah, berikan kesempatan kepada mereka ya Allah. Sehatkan tubuh mereka ya Allah, sehatkan keluarga mereka yang ditinggalkan ya Allah. Seandainya ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Amin. Berikanlah kemudahan kelapangan pikiran mereka ya Allah dalam menunaikan ibadah haji ya Allah. Lapangkan pikiran mereka ya Allah. Berikan kesempatan kepada mereka ya Allah, kekuatan lahir dan batin ya Allah dalam menunaikan panggilanmu ya Allah. Izinkan mereka ya Allah dalam menunaikan tawaf di Baitullah ya Allah, melakukan sa'i di Safa Marwah ya Allah, melakukan wukuf di Padang Arafah ya Allah, melakukan mabit di Muzdalifah dan Mina ya Allah, melakukan lontaran ya Allah, melakukan rangkaian hajinya ya Allah, tawaf hajinya ya Allah, sa'i hajinya ya Allah. Untuk itu berikanlah kesempatan kepada mereka ya Allah, kekuatan batin dan kekuatan jasmaninya ya Allah, agar mereka dapat melakukan ibadah haji ya Allah. Jauhkanlah dari mereka pikiran mereka, hati mereka dari yang tidak Engkau redhoi ya Allah ya Arhamar Rahimin. Terima amal ibadah mereka nanti ya Allah sebagai haji yang mabrur ya Allah, haji yang Kau terima ya Allah, haji yang Kau terima ya Allah, haji yang Kau terima ya Allah. Karena itu yang diinginkan oleh mereka ya Allah. Jadikanlah haji mereka mungkin tahun ini yang mungkin haji yang terakhir ya Allah. Kalau haji yang terakhir ya Allah, berikan kemampuan dan kemudahan kepada mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz. Semoga apa-apa yang disampaikan tadi bisa menambah ilmu pengetahuan, wabil khusus kepada bunda-bunda kami dan kepada kita semua umumnya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kami mempersilakan untuk makan siang, izinkanlah kami untuk menutup acara ini dengan sekali lagi memohon maaf dan ampun. Sebab selama kami memandu acara ini, entah kami tersalah tingkah, entah kami tersalah langkah, entah kami tersalah sapa, entah hidangan kami kurang asam dan garamnya, entah makan kami yang kurang rasa, entah tempat tidak bersifat, entah adat tidak bertempat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kami lepas dengan muka yang jernih. Kami iringi dengan doa, dengan salam dan selawat penuh berkat. Mudah-mudahan cahaya sampai ke pintu, seri sampai ke muka. Tuah mengikut sepanjang jalan, tak ada batang nan melintang, tak ada rumput yang menjungkat, tak ada unak yang masuk menusuk, tak ada tanah yang bertingkah. Akhirnya sekali lagi mewakili tuan rumah mengucapkan syukur atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan ucapan terima kasih. Tuan rumah telah menyediakan hidangan makan siang. Untuk itu mari kita nikmati hidangan yang telah disediakan dan mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.